Modul 2 yaitu menentukan lokasi distribusi senter. Tujuan Pertikum menentukan lokasi distribusi senter dengan menggunakan metode Gravity Location Center. Membandingkan hasil dengan mendirikan 1 DC, 2 DC atau tidak ada DC. Pengumpulan data perusahaan yang ditinjau adalah Gemilang Bakery yang beralamat di Air Pecah, Padang, Sumatera Barat, dan daerah pemasaran yang ditinjau adalah pesisir selatan, Pariaman, Pasaman, dan Payakumbuh. Tabel lokasi pemasaran kebutuhan produk perusahaan yaitu lokasi pabrik, market 1, market 2, market 3, dan market 4. Kotanya yaitu Air Pecah, pesisir selatan, Pariaman, Pasaman, Payakumbuh. Titik koordinatnya X dan Y. Volume pengiriman atau unit. Pengolahan data. Transportation total cost untuk K1. 1 distribution center, lokasinya market 1, market 2, market 3. Fee 15.000, 2.000, 3.000, 25.000. RI-nya 800, 900, 840, dan totalnya 5.342.551. Lokasi awal berada di Danau Meninjau. Karena tidak bisa membangun DC di tengah danau, maka kami menggeser lokasi DC dengan permukiman warga dan didapati hasil daerah yaitu di dekat Sungai Batang, Kecamatan Raya, Kabupaten Agam, Sumbar. Berikut merupakan perhitungan transportasi. Total cost untuk kasus 1 distribution center, lokasinya yaitu DC1, DC2, DC3. Fee-nya 9.000, 15.000, 2.000, 3.000, 25.000. RI-nya yaitu 767, 800, 900, 800, 840. Kemungkinan berikut ini merupakan tabel perhitungan menentukan lokasi DC antara market 2 dan 3. Karena titik koordinat awal terdekat di tengah-tengah samudra, maka lokasi digeser untuk memungkinkan akan dibangun DC di sana. Maka dari itulah kami memilih lokasi di Lohong, Pariaman Tengah. Berikut merupakan perhitungan transport total cost untuk kedua distribusi center. Kemungkinan 1. Lokasi DC1, DC2, DC2 M2, DC2 M3, DC2 M4. Satuannya 9.000, 75.000, 3.000, 25.000. R-nya itu 767, 890, dan totalnya 8.926, 281. Karena lokasi berada di tengah samudra tidak berkemungkinan lokasi DC, maka kami akan menggeser lokasi DC-nya menjadi di Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Decision making verification. Pada model ini digunakan untuk membuat perbandingan antara beberapa kemungkinan yang telah dicari di atas. Mana yang nanti layak diambil di kosnya. Berdasarkan hasil perhitungan dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa tempat layak dijadikan DC adalah kemungkinan 2, di mana di market 2 DC1 karena total kosnya berada paling rendah di antara semua kemungkinan DC lainnya, yaitu total kosnya yaitu 5.331.256.
Analisanya yaitu pada kemungkinan 1 yaitu market 1, DC 1, market 2, market 3, market 4, DC 2 didapatkan titik koordinat di tengah-tengah samudra. Maka lokasi digeser di tempat kemungkinan akan dibangun DC di sana. Dari itu kami memilih lokasinya di Lohong, Pariaman Tengah, Pariaman Sumatera Barat, dan total costnya didapat sebesar 8.926.281. Pada kemungkinan 2 yaitu market 1 DC, market 2, market DC 3 didapatkan titik koordinatnya berada di samudra yang tidak berkemungkinan lokasinya DC-nya, maka kami akan menggeser lokasi DC-nya menjadi di Malalak, Kabupaten Sumatera Barat dengan total cost yang ada 5.331.256. Pada kemungkinan 3 yaitu market DC market 1 terdapat di titik koordinatnya Malai PS Suku, Kecamatan Gasan, Kabupaten Padang, Sumatera Barat dengan total cost yang didapat 9.709.33. Setelah diketahui dari kemungkinan tersebut mana yang lebih layak diambil dari cost terdekat yaitu 5.331.256, kemungkinan 2 market 1 DC 2 karena total cost-nya berada di paling rendah di antara semua kemungkinan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fantika Sari dari BP 2230.113. Saya dari kelompok 9 akan membacakan modul 3 yaitu menentukan rute distribusi. Pertama, latar belakang. Vehicle Routing Problem atau VRP berkaitan dengan penentuan rute untuk permasalahan pendistribusian barang atau produk yang melibatkan lebih dari satu kendaraan dengan kapasitas tertentu untuk melayani sejumlah pelanggan dengan permintaannya masing-masing. Masing-masing pelanggan hanya dikunjungi satu kali dan semua keadaan dimulai dan diakhiri di depot. Penentuan rute kendaraan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada pendistribusian barang atau produk. Permasalahan penentuan rute dengan melibatkan kendaraan untuk mendistribusikan barang yang bersumber dari depot untuk didistribusikan kepada pelanggan dengan tujuan untuk mendapatkan minimasi jarak penggunaan kendaraan dan waktu pendistribusian yang minimal disebut VRP atau VRP / 2008. Tujuan Vertigo yang pertama yaitu menentukan rute distribusi dengan menggunakan metode sampingmetrik, nearest insert, dan nearest neighbor. Yang kedua, membandingkan rute terpendek dengan menggunakan metode sampingmetrik, nearest insert, dan nearest neighbor. Selanjutnya itu tabel pengumpulan dan pengolahan data. Pada tabel di atas kita memilih kabupaten atau kota yaitu 3, yaitu pesisir selatan, Pariaman, Pasaman, dan Payakumbuh, di mana setiap kabupaten atau kota kita memilih 3 kecamatan dan kecamatan masing-masing mempunyai toko pada kecamatan tersebut. Selanjutnya itu kapasitas truk, di mana kapasitasnya itu berjumlah 3.000. Kedua, tabel rekapitulasi permintaan setiap toko, di mana pada permintaan kita membagi dengan jumlah totalnya 3.000. Selanjutnya tabel jarak toko yaitu matrik jarak. Untuk mencari matrik jarak kita mencari di Google Maps dengan jarak DC1 ke KR01 sehingga kita mendapatkan titik koordinatnya yaitu 191. Dan selanjutnya saving matrik penghematan, di mana kita mencari titik koordinat menggunakan Google Maps dari retail 01 ke retail 02, di mana retail 01 yaitu warung kopi Herman ke kedai Bunda Lena. Selanjutnya kita mengalokasikan kendaraan atau rute dengan kapasitas truk 3.000. Untuk saving matrik kita mencari titik koordinat yang terbesar sehingga kita mendapatkan yaitu rute 1 dari toko 1 ke toko 2 ke toko 3 ke toko 11 dan ke toko 10.
dengan jumlah beban ke toko 1 ke toko 2 yaitu 1000, dari toko 1 ke toko 2 ke toko 3 yaitu 1500, dari toko 1 ke toko 2 ke toko 3 dan ke toko 11 yaitu 1750, dan dari toko 1 ke toko 2 ke toko 3 ke toko 11 dan ke toko 10 yaitu 2500. Kita simpulkan itu layak karena mencukupi dengan kapasitas truk yaitu 3000. Selanjutnya pada rute 2 yaitu toko 8 dan toko 9 dengan jumlah beban 2500 bisa kita kasih layak karena masih memenuhi kapasitas truk dengan 3000. Selanjutnya begitu. Selanjutnya analysis insert, yaitu kita mencari dari shopping matrix yaitu rute 1 dari toko 1 ke toko 2, toko 2 ke toko 3, toko 3 ke toko 11 dan toko 11 ke 10. Untuk evaluasi 1 kita mencari titik koordinat dari gudang ke toko 1 dan kembali ke gudang dengan jumlah 36.481. Selanjutnya gudang ke toko 2 kembali lagi ke gudang dengan jumlah 47.961. Begitu dengan seterusnya. Dan selanjutnya evaluasi 2 itu dari gudang ke toko 11 kembali lagi ke toko 10 dan kembali lagi ke toko gudang dengan jumlah 240,5. Selanjutnya dari gudang ke toko 11 itu evaluasi 2 dari gudang ke toko 11, dari toko 11 ke toko 10 kembali lagi ke gudang dengan jumlah itu 240,5. Dari gudang ke toko 11, dari toko 11 ke toko 13 kembali lagi ke gudang dengan jumlah 342,5. Begitu seterusnya. Selanjutnya pada nearest neckboard kita dapatkan dari nearest insert yaitu pada rute 1 itu toko 1 ke toko 2, dari toko 2 ke toko 3, dari toko 3 ke toko 11 dan dari toko 11 ke toko 10. Begitu dengan seterusnya. Pada perhitungan biaya distribusi itu pertama rute 1 shopping matrix dari toko 1 ke toko 2 ke toko 3 ke toko 11 dan ke toko 10, dimana ada yang dipakai itu dari gudang ke toko 11 ke toko 10 ke toko 3 ke toko 1 dan ke toko 2. Jarak tempuhnya itu 12,6, konsumsi bahan bakar 14,49 ribu per liter, jadi total biaya 18.300.000 rupiah. Selanjutnya pada nearest insert pada toko 1 ke toko 2 ke toko 3 dan ke toko 11 ke toko 10 yaitu jarak gudang ke toko 11 ke toko 10 ke toko 3 ke toko 1 dan kedua kembali lagi ke gudang dengan jumlah itu 263,7 dengan konsumsi bahan bakar yaitu 14,49 per liter, total biaya itu 8.300 rupiah. Selanjutnya pada neckboard yaitu rute 2 dari toko 8 ke toko 9 itu dari gudang ke toko 8 ke toko 9 kembali lagi ke gudang dengan 240,1. Dan konsumsi bahan bakar itu 14,49 per liter, jadi total biayanya adalah 22.372.569 rupiah, 50. Dan pada rute 3 itu nearest neckboard dengan toko 4 ke toko 5 ke toko 6 dan ke toko 7, dengan dari gudang ke toko 7 ke toko 5 ke toko 4 ke toko 6 kembali ke gudang dengan jarak itu 263,7, konsumsi bahan bakar itu 14,49 per liter, jadi total biaya itu 21.015.571 rupiah. Jadi analisanya itu metode Safimetres dengan penalokasikan didapatkan 4 rute. Metode nearest insert dengan perhitungan pengurutan rute didapatkan 4 rute. Rute pertama itu evaluasi 5 kali, rute kedua evaluasi 2 kali, rute ketiga evaluasi 4 kali. Metode nearest neckboard dengan perhitungan pengurutan didapatkan 3 kali rute.
Membandingkan 3 model di mana yang mendapatkan biaya terkecil. Yang pertama, metode savimetri yaitu 18 juta 300.000 rupiah. Kedua, metode nilai insert yaitu 22.322.569 rupiah. Yang ketiga itu metode nilai snackboard yaitu 20.015.571 rupiah. Jadi biaya terkecil adalah menggunakan metode savimetrik dengan jumlah biaya 18.300.000 rupiah. Baik, saya Angel Kartiva Salma akan menjelaskan modul 4 tentang Distribution Requirement Planning. Nah, apa itu Distribution Requirement Planning? Jika ditinjau dari latar belakang DRP ini, distribusi merupakan salah satu aspek yang penting di perusahaan sehubungan dengan penyaluran produk yang dihasilkannya. Distribusi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan supply chain yang meliputi raw material atau bahan bakunya, serta barang setengah jadi, lalu ke produk jadi atau produk akhir, di mana rangkaian kegiatan tersebut akan menjamin kelancaran aliran barang atau jasa dengan biaya yang efisien. Distribusi yang terlambat akan menghambat proses pengantaran produk dari produsen sampai ke tangan konsumen. Di samping itu, perusahaan akan mengalami kerugian dalam hal meningkatkan biaya penyimpanan produk atau persediaan. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu kita mencari bill of material serta menentukan DRP-nya. Dari pengumpulan dan pengolahan data, nah selanjutnya ada pengumpulan dan pengolahan data. Dalam pengumpulan data, kami mengambil dari modul 2, yaitu dengan kemungkinan DC2, yang dimana DC2 berada di market 2. Bisa dilihat struktur distribusi dari market 2 ini. Yang pertama ada pabrik, itu lalu turun ke DC1 dan turun ke DC2. DC2 ini karena berada di market 2, kita akan mencari market 1, market 3, serta market 4. Selanjutnya ada Bill of Distribution. Bill of Distribution ini berisi tentang data-data yang ada di dalam DRP yang akan kita cari nanti, dimana kita akan mencari DC1, DC2, market 1, market 3, market 4, serta pabrik tersebut. Bill of Distribution ini terdiri dari lot size, lead time atau waktu tunggu, safety stock, terus ada project on hand atau persediaan yang ada di tangan kita, serta forecast dari demand, yang dimana forecast demand ini nantinya berguna untuk mencari gross requirement dari tiap-tiap DC atau tiap-tiap market atau dari pabrik tersebut. Selanjutnya ada data given. Pertama-tama kita menghitung dulu DC satunya, DRP dari DC 1, yang dimana diambil dari kemungkinan 2 yang tadi dari modul 2. Di sini DC 1 mempunyai lot size sebanyak 290, safety stock sebanyak 180, lead time-nya 0, jadi kita tidak perlu membeli sebelum dari periode tersebut, dan project on hand atau persediaan di tangan kita itu ada sebanyak 1.800. Itu gross requirement yang periode pertama ditambah dengan safety stock, yaitu safety stock sebanyak 180. Nanti yang dimana safety stock ini berguna untuk tiap-tiap periode, maka di Excel-nya itu dikunci. Setelah ditambah dengan safety stock, maka dikurangi dengan project on hand yang 1.800. Dan jika ada schedule receipt, maka dikurangi juga dengan schedule receipt yang periode pertama.
maka didapati hasil min 720. Dan plan and order receipt-nya yaitu sebanyak 0 karena hasilnya yaitu min, maka dibuat di sini hasilnya 0. Selanjutnya, jika sudah mencari net requirement, itu kita mencari project on hand yang untuk periode 1. Nah, project on hand periode 1 itu didapati dari rumus, yaitu project on hand periode 0 itu ditambah dengan untuk mencari project on hand tadi dicari dengan rumus, yaitu project on hand periode 0 itu kita kurangi dengan gross requirement periode 1. Nah, 1800 dikurang dengan 900 nanti ditambahkan dengan plan and order receipt yang tadi kita buat 0 karena NR-nya itu min, dikurang dengan plan and order receipt dan dikurang dengan schedule receipt karena tadi ada schedule receipt, dan didapati hasilnya 900. Dan untuk periode selanjutnya itu kita menggeser saja di Excel-nya, yang net requirement-nya kita geser terlebih dahulu, itu didapati hasilnya min 675 dengan rumus yang sama seperti tadi. Nah, jika hasilnya min, yaitu plan and order receipt-nya kan tetap 0. Dan kita cari lagi project on hand. Project on hand yang dimana rumusnya tadi, project on hand periode pertama kita ambil lagi, terus dikurangi dengan gross requirement periode kedua, dan dikurang dengan plan and order receipt periode kedua yang 0 tadi, dan dikurang lagi dengan schedule receipt. Schedule receipt yang ada di sini ada 900, maka didapati hasil project on hand-nya sebanyak 855. Dan untuk periode ketiga itu net requirement-nya tidak negatif karena perhitungannya sudah mulai kita dapati gitu. Nah, di sini didapati hasilnya 270. Maka di plan and order receipt-nya kita harus mencari dengan rumus baru, yaitu kita kalikan, kan di DC1 ini ada loss nya sebanyak 250, maka plan and order receipt ini didapati dengan rumus yang mendekati dari net requirement. Karena lot size-nya kita di sini ada 250, maka kita harus mendekati dari net requirement-nya. Di sini ada plan and order receipt-nya yaitu sebanyak 500. Langkah selanjutnya itu sama dengan periode yang tadi saya jelaskan, dan didapati plan and order receipt rilis atau porelnya yaitu sebanyak 00, 500, 750, 1000, dan 1000. Nah, selanjutnya ada perhitungan market. Yang pertama dihitung dari market 1. Karena kami menggunakan kemungkinan kedua, maka yang dicari adalah market 1, market 3, serta market 4. Nah, untuk market 1 ini dihitung oleh saya sendiri, yaitu Angel. Dan perhitungannya seperti ini. Lot size-nya sebanyak 50, safety stock sebanyak 300, lead time-nya 1, dan project on hand-nya sebanyak 3000. Nah, di project on hand kita tulis 3000. Langkahnya sama dengan DC1 tadi. Pertama-tama kita mencari net requirement-nya. Net requirement ini didapati dari rumus tadi, gross requirement-nya ditambah dengan safety stock yaitu 300 dan dikurang dengan project on hand. Nah, jika tidak ada schedule receipt, kan di sini tidak ada schedule receipt nya itu kosong, maka tidak kita kurangi dengan schedule receipt, dan tidak sama dengan DC1 tadi. DC1 tadi kan kita kurangi dengan schedule receipt-nya. Nah, di sini tidak.
dan didapati hasil min 1200. Jika hasilnya min, maka planned order receipt-nya sebanyak 0. Dan yang kedua, kita cari project on hand-nya sama dengan rumus yang di DC1 tadi. Rumus yang dipakai adalah project on hand periode ke-0 itu dikurangi dengan gross requirement periode ke-1 dan ditambah dengan planned order receipt, yaitu yang 0 tadi. Didapati hasilnya yaitu 1500. Nah, yang kedua itu ada net requirement-nya. Di sini hasilnya tidak negatif, yaitu 375, dan project on hand-nya sebanyak 325. Nah, jika tidak negatif, maka kita harus mencari planned order receipt-nya. Planned order receipt ini kan tadi kita cari yang mendekati dengan net requirement. Maka kita kalikan dengan lot size-nya sebanyak 50. Didapati hasilnya 400 karena net requirement-nya ada di rentang 375. Nah, di sini kan lead time-nya ada 1, maka kita harus membeli barang tersebut sebelum dari periode yang telah ada. Di sini kan periode keduanya itu ada 400, maka sebelum dari periode 2 kita harus membeli atau menyediakan persediaan stok tersebut di periode 1, yaitu sebanyak 400. Begitupun dengan periode-periode selanjutnya. Jika periode ketiga sebanyak 1550, maka kita harus membeli barang tersebut di periode kedua sebanyak 1550 juga. Begitupun sampai periode ke-6. Perhitungan M3-nya itu dicari dengan teman saya yaitu Adila. Ini M3-nya lot size sebanyak 30, safety stock sebanyak 600, persediaan di tangan itu ada 6000. Project on hand di periode ke-0 itu ada 6000. Caranya sama seperti perhitungan DC1 dan market 1 yang saya jelaskan tadi. Yang pertama-tama kita mencari net requirement-nya. Di sini net requirement-nya karena min, jadi planned order receipt-nya yaitu 0. Nah, yang untuk periode kedua itu tidak min. Itu ada sebanyak 750. Maka planned order receipt-nya itu sebanyak 780 karena di sini net requirement-nya kita kalikan dengan lot size. Karena lot size-nya itu ada di 30, maka didapati rentang yang mendekati dengan 750 itu ada di 780. Maka kita buat di sini 780. Karena lead time-nya itu 0, maka kita tidak melakukan pembelian atau persediaan di periode sebelumnya. Misalnya di sini planned order receipt-nya ada 780, maka kita harus membeli persediaan tersebut di periode itu juga, bukan di periode sebelumnya karena lead time-nya itu 0. Selanjutnya ada perhitungan M4, yaitu dihitung oleh teman saya juga, yaitu Sri Yolanda. Ini sama dengan perhitungan tadi, namun lead time di sini ada 1, maka sama dengan perhitungan M1 tadi, kita melakukan pembelian persediaan pada periode sebelumnya. Di sini periode keduanya itu ada 500, maka kita harus melakukan pembelian persediaan di periode 1 sebanyak 500. Serta periode-periode selanjutnya di periode 3 ada 2750, maka kita melakukan pembelian di periode kedua sebanyak 2750 juga. Nah, untuk perhitungan DC2-nya berbeda dengan perhitungan DC1 tadi, yang dimana DC2 ini kita ambil gross requirement-nya atau forecast demand-nya itu dari perhitungan
Porel, M1, M2, dan M4 yang telah kita cari tadi. Porel itu adalah plan and order release yang dimana kita sebelumnya melakukan pembelian yang ada lead time-nya itu. Maka dipindahkanlah di dalam tabel yang berwarna pink ini, dan semuanya itu kita jumlahkan menjadi gross requirement untuk DC2. Gross requirement-nya ada di periode 1 7.900 serta di periode 6 itu ada di rentang 12.032. Nah, jika sudah kita hitung gross requirement-nya, kita hitungkan lagi distribution planning ordernya itu di DC2 sama dengan perhitungan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Namun gross requirement-nya kan kita dapati dari perhitungan porel M1, M3 dan M4. Maka di sini ada project on hand-nya sebanyak 14.000, di mana kita dapat project on hand 14.000 ini serta lot size-nya 300, safety stock-nya 1.400, lead time 1 itu didapati dari bill of distribution yang telah ada tadi di data bill of distribution. Maka kita hitung perhitungan perhitungan DRP DC2-nya, yaitu di sini. Nah, requirement-nya periode pertama itu ada hasilnya min sebanyak 4.650, maka plan and order receipt-nya itu sebanyak 0. Ini sama dengan perhitungan sebelum-sebelumnya tadi. Namun di sini lead time-nya ada 1. Itu yang dimana plan and order receipt-nya kita lakukan pembelian lagi sebelum dari periode sebelumnya. Jika periode plan and order receipt-nya berada di periode kedua, maka kita membeli pembelian itu di periode 1 sebanyak 8.100. Begitupun dengan periode-periode selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghitung DRP dari pabrik keseluruhannya mulai dari diisi dari DC1, DC2 serta market-marketnya itu kita hitung di pabrik ini. Yang pertama kita tentukan dulu gross requirement-nya itu diambil dari porel DC1 dan porel DC2. Berbeda dengan di perhitungan DC2 tadi di mana kita ambil porel-porel dari setiap market kan. Di sini kita mengambil porel-porel dari setiap DC, yaitu DC1 dan DC2, dan kita hitung mulai dari periode pertama sampai ke periode ke-6. Itu didapati gross requirement pabriknya di periode 1 8.100, periode 2 15.200, periode ketiga itu 13.650, periode keempat 15.700, periode kelima 13.800, dan periode ke-6 itu 0. Kenapa 0? Itu karena dari perhitungan porel di DC1 dan DC2 karena setiapnya ada itu. Nah, setelah dihitung maka kita jumlahkan DRP-nya. DRP-nya seperti di tabel ini. Lot size-nya ada 400, safety stock-nya ada 2.800, lead time-nya 1, dan project on hand persediaan di tangan itu ada sebanyak 29.000. Itu perhitungannya sama dengan perhitungan sebelum-sebelumnya di DC1, DC2 serta market-nya sama perhitungannya. Dan di sini didapati plan and order release-nya hanya di periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat. Dan setelah itu, jika kita sudah mendapati semua porel atau plan and order release yang ada di perhitungan DRP kita tadi, maka kita jumlahkan ini yang harus dipesan, yaitu penjumlahannya digabung menjadi satu buah DRP seperti di
PPT ini. Pada M1 plan and order release-nya itu penuh dari periode 1 ke periode 6. M3-nya hanya dihitung dari periode 2. M4-nya dihitung dari plan and order release periode 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan porel dari DC1, DC2, dan pabrik kita letakkan di sini. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghitung DRP dari pabrik keseluruhannya mulai dari diisi dari DC1, DC2 serta market-marketnya itu kita hitung di pabrik ini. Yang pertama kita tentukan dulu gross requirement-nya, itu diambil dari porel DC1 dan porel DC2. Berbeda dengan di perhitungan DC2 tadi, di mana kita ambil porel-porel dari setiap market kan. Di sini kita mengambil porel-porel dari setiap DC, yaitu DC1 dan DC2. Dan kita hitung mulai dari periode pertama sampai ke periode ke-6. Itu didapati gross requirement pabriknya di periode 1 8.100, periode 2 15.200, periode ketiga itu 13.650, periode keempat 15.700, periode kelima 13.800, dan periode ke-6 itu 0. Kenapa 0? Itu karena dari perhitungan porel di DC1 dan DC2, karena setiapnya ada itu. Nah, setelah dihitung maka kita jumlahkan DRP-nya. DRP-nya seperti di tabel ini. Lot size-nya ada 400, safety stock-nya ada 2.800, lead time-nya 1, dan project on hand persediaan di tangan itu ada sebanyak 29.000. Itu perhitungannya sama dengan perhitungan sebelum-sebelumnya di DC1, DC2 serta market-marketnya sama perhitungannya. Dan di sini didapati plan and order release-nya hanya di periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat. Dan setelah itu, jika kita sudah mendapati semua porel atau plan and order release yang ada di perhitungan DRP kita tadi, maka kita jumlahkan ini yang harus dipesan, yaitu penjumlahannya digabung menjadi satu buah DRP seperti di PPT ini. Pada M1 plan and order release-nya itu penuh dari periode 1 ke periode 6. M3-nya hanya dihitung dari periode 2. M4-nya dihitung dari plan and order release periode 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan porel dari DC1, DC2, dan pabrik kita letakkan di sini. Nah, setelah perhitungan semuanya kita hitung semuanya, lalu kita analisakan. Dari perhitungan DRP DC1 didapati bahwa lot size-nya sebanyak 250, safety stock sebanyak 180, serta lead time-nya yaitu 0. Setelah dilakukan perhitungan, didapati hasil porel untuk periode 1 yaitu 0 unit, periode 2 0 unit, periode 3 dilakukan pemesanan sebanyak 500 unit, periode 4 sebanyak 750 unit, periode 5 1000 unit, dan periode 6 sebanyak 1000 unit. Nah, perhitungan kemungkinan 2 yang dimana dilakukan dan dihitung oleh saya sendiri, yaitu perhitungan DRP DC2, didapati bahwa lot size-nya sebanyak 50, safety stock sebanyak 300, serta lead time atau waktu tunggunya 1. Jadi porel yang dilakukan selama periode yang sama atau POH persediaan yang ada di tangan itu sebanyak 3000 unit. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapati hasil porel untuk periode 1 sebanyak 400 unit, periode 2 1550 unit,
periode 3 1450 unit, periode 4 sebanyak 1600 unit, periode 5 sebanyak 1550 unit, dan periode 6 sebanyak 0 unit kosong. Lalu dilanjutkan dengan kemungkinan 2 yang dimana M3 dihitung dengan teman saya Adila Fantika Sari, itu perhitungan di RP DC2 nya didapati bahwa lot size-nya sebanyak 30, safety stock sebanyak 600, serta lead time atau waktu tunggunya 0. Jadi power yang dilakukan pada periode yang sama atau project on hand itu sebanyak 6000. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapati hasil power untuk periode 1 yaitu 0 unit, periode 2 780 unit, periode 3 3150 unit, periode 4 sebanyak 2970 unit, dan periode 5 sebanyak 3150 unit, dan periode 6 sebanyak 3500 unit. Serta selanjutnya yang dilakukan oleh teman saya Sri Yolanda juga didapati lot size-nya sebanyak 50 unit, 50 safety stock sebanyak 500, serta lead time waktu timunnya 1. Setelah semua porel dilakukan, maka di langkah selanjutnya adalah menghitung semua perhitungan mulai dari DC1, M1, M3, dan M4. Ya nantinya hasil perhitungan dari semua ini itu adalah GR atau Gross Requirement dari DC2. Perhitungan ini didapati hasil periode 1 sebanyak 8100 unit, periode 2 14700 unit, periode 3 12.900 unit, periode 4 14.700 unit, periode 5 12.300 unit, dan periode 6 0 unit. Dan untuk perhitungan GR pabriknya dilakukan dari perhitungan DC1 dan DC2. Dan perhitungan ini dilakukan untuk melihat berapa banyak pesanan yang akan dikeluarkan untuk pabrik dan keseluruhannya, mulai dari DC1, DC2, M1, M3, dan M4. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.